adik-adik, shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kakak percaya pasti kita semuanya dalam keadaan sehat, bersukacita, dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oh ya adik-adik, gimana sekolahnya? Sudah mulai ada yang masuk ya ke sekolahannya, sudah mulai offline ya. Ya adik-adik, dimanapun adik-adik belajar, sekolah, kakak harap tetap sungguh-sungguh, tetap setia, tetap rajin belajar. Oke adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Jumpa lagi dengan saya, Kak Susi. Oke, kita mau berdoa dulu ya adik-adik sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, melipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa pagi hari ini kami boleh Engkau jaga, Engkau lindungi, dan Engkau berkati ya Bapa. Kami boleh bersama lagi bertemu Tuhan di ibadah sekolah minggu online GSJP Jadi Batu Karang. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan adik-adik kami dimanapun mereka berada saat ini dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Percaya Tuhan juga memelihara kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita nyanyikan satu pujian ya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa lagi kembali. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pada hari ini setiap pujian yang kami naikkan, persembahan dan ucapan syukur kami kepadamu boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, bahkan kami boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adikku sekalian, firman Tuhan hari ini kita beri tema masa depan penuh harapan. Nah, kalau bicara masa depan, pasti ada masa kini dan masa lalu ya, adik-adik. Nah, kalau masa lalu artinya adik-adik masa-masa yang sudah kita lewati, masa kecil,
masa kita, kalau kita saat ini sudah kelas 1, pasti kita mengalami masa lalu, yaitu kita pernah duduk di TK. Nah, begitu juga ketika kita mungkin saat ini sudah duduk di kelas 6 SD, kita sudah melewati masa-masa kelas 5, masa-masa kelas 4, atau mungkin masa kecil kita, masa mulai dari bayi, balita, bahkan sudah sampai saat ini. Nah, itulah masa lalu. Bagaimana dengan masa sekarang? Masa sekarang adalah masa yang kita alami saat ini. Nah, saat ini kita akan membicarakan atau kita mendengarkan firman Tuhan mengenai masa depan yang penuh harapan. Apa sih masa depan yang penuh harapan itu? Kalau bicara masa depan, bisa jadi memang hal itu belum kita alami atau belum terjadi, adik-adik. Jadi kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi di hari depan. Bahkan untuk 1 jam ke depan, kita juga belum tahu, adik-adik, apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang kita percayai adalah, dan kita yakini, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk terhadap kita. Tuhan selalu merancangkan hal yang terbaik dan indah untuk kita semua, terutama bagi kita anak-anaknya yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oke adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membuka di Yeremia 29 ayat 11. Kita buka sama-sama ya. Oke, kita akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Sungguh indah ya adik-adik firman Tuhan ini. Karena apa? Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan tahu rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita. Artinya, seperti contohnya buat kakak nih, Tuhan sudah mempunyai rancangan-rancangan yang terbaik adik-adik buat kakak. Nah, begitu juga untuk adik-adik semuanya. Satu persatu, anak sekolah minggu, bahkan anak Tuhan yang lain, Tuhan sudah merancangkan hal yang terbaik. Sekali lagi adik-adik, rancangan yang terbaik, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk ya adik-adik. Dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, tadi kita sudah bicarakan mengenai masa depan. Artinya hari depan yang penuh harapan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyiapkan hari depan atau masa depan kita yang terbaik, yang penuh harapan. Nah, adik-adik, kalau saat ini adik-adik mungkin mempunyai cita-cita nih hari depan atau mempunyai rencana di hari depan nanti, mungkin adik-adik ada yang punya cita-cita menjadi seorang dokter, seorang guru, seorang hamba Tuhan sekalipun. Doakan adik-adik, doakan dan perserahkan penuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya sudah merancangkan itu dengan penuh rancangan yang terbaik adik-adik. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bukan hanya berharap saja adik-adik. Kita juga berharap iya benar, tapi kita juga harus mengusahakannya ya. Nah, kalau saat ini adik-adik mempunyai cita-cita di hari ke depan, adik-adik harus mengusahakannya mulai dari sekarang. Apa usahanya? Sebagai anak sekolah, sebagai pelajar, adik-adik harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Jangan asal belajarnya ya adik-adik. Nah, apalagi nih kalau sudah mau jelang ujian begini, nah coba belajar dengan sungguh-sungguh, pahami dengan sungguh-sungguh, meskipun mungkin belajar secara online atau mungkin sudah mulai masuk ke sekolah. Coba ikuti apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh guru, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, PR. Nah, Kak yakin ketika adik-adik mengikuti ujian nanti akan berhasil. Dan ketika adik-adik berhasil melewati ujian, adik-adik akan lulus dengan baik. Setelah lulus, mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya,
hingga sampai adik-adik mendapatkan apa yang menjadi cita-cita adik-adik. Nah, adik-adik, dalam Yeremia 29 ayat 11 ini merupakan kiriman dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Peristiwa ini terjadi ketika itu adalah bangsa Yehuda yang sedang ditawan di daerah Babel. Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel selama 70 tahun. Tujuan Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel adalah supaya mereka mau kembali kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana jika sebuah bangsa sedang ditawan, maka mereka akan sangat tertekan dan mengalami masa sulit. Tetapi Tuhan sedang mencoba bangsa Yehuda untuk memberikan kekuatan supaya mereka bertahan. Nah, adik-adik, artinya adik-adik memang Tuhan izinkan nih mereka ditawan ya adik-adik. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang berseru, yang tetap setia kepada Tuhan, pasti akan ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mengetahui akan rancangan hidup bagi bangsa Yehuda, dan Tuhan memberikan suatu pengharapan kepada mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, sama halnya dengan hidup kita adik-adik. Jika saat ini kita mengalami masa-masa sulit, mungkin adik-adik dalam belajar susah ya adik-adik, tidak bertemu langsung dengan guru, atau mungkin tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman, atau mungkin dalam keluarga kita mengalami masa-masa sulit, ada yang sakit, atau mungkin mama papa pekerjaannya, mungkin adik-adik ya ada yang sudah di PHK, atau mungkin mengalami masa-masa sulit lainnya. Kita percaya adik-adik, itu Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan menyatakan rancangannya yang indah, asalkan kita sungguh-sungguh mau setia dan berharap kepada Tuhan. Adik-adikku semuanya, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Semoga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita agar kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam masa apapun, dan kita tetap yakin serta percaya bahwa Tuhan memiliki dan merancangkan hal yang terbaik, bahkan masa depan yang terbaik, penuh harapan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adikku, demikianlah firman Tuhan, semoga menjadi berkat, dan kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Dan jangan lupa minggu depan ikut lagi ya ibadah sekolah minggu. Adik-adik, kita akan tutup dalam doa bersama. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa kalau ibadah sekolah minggu online ini boleh selesai dengan baik karena pertolongan Tuhan. Berdoa ya Bapak buat adik-adik sekolah minggu kami, supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, memberkati sekolah mereka, memberkati orang tua, adik kakak dan keluarga mereka ya Bapak. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya masa depan mereka adalah masa depan yang penuh sukacita di dalam Engkau, masa depan yang penuh harapan, dan kami yakin dan percaya ya Bapak bahwa Tuhan selalu merancangkan hal yang terbaik dan terindah bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa-dosa kami ya Bapak. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.